Kebakaran terjadi di gudang dan lapak barang bekas yang berlokasi di Kampung Rawarasung, Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat. Api berkobar disertai dengan asap hitam pekat meluas ke gudang dan lapak barang bekas lainnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak hanya lapak barang bekas, 2 rumah warga juga ikut ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil rescue dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran mayoritas material yang terbakar berbahan plastik dan kayu. Kebakaran melanda sebuah pabrik aksesoris mobil di Nagawer, Mekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Aparat kepolisian Resort Flores Timur menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrok 2 desa yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat. Belasan orang diduga membakar puluhan rumah warga. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya bom molotov dan anak panah serta tombak. Dalam penangkapan ini, polisi dibekali senjata lengkap. Sebelumnya, bentrokan antar warga di 2 desa ini mengakibatkan puluhan rumah terbakar. Polisi pun bersiaga di desa tersebut untuk terjadinya bentrok susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali iNews Today dengan informasi terkait sebuah truk kontainer box syarat muatan yang terbalik dan menutup seluruh ruas akses jalan tol Cipularang, kilometer 92 arah Jakarta menuju Bandung. Ya, meski tidak ada korban jiwa, peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan panjang. Sebuah truk kontainer box mengalami kecelakaan saat melintas di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 92A dari arah Jakarta menuju Bandung. Tepatnya di sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore. Truk kontainer syarat muatan dengan bobot 30 ton tersebut terbalik bersama dengan bodi kendaraannya, sehingga menutup seluruh badan jalan tol jalur menuju arah Bandung. Menurut warga pengguna jalan tol, saat menanjak truk kontainer sudah oleng dari bawah karena mengalami pecah di selang sistem pengereman. 4:15 kita terjebak di sininya. Saya turun ke mobil, saya cari tahu, supirnya alhamdulillah masih ada. Dan saya bicara sama supir juga, kata supir itu dari bawah juga dia udah oleng karena pompa anginnya itu yang sudah meledak. Dia banting setir, akhirnya dia palanya ke sana, dia menyelamatkan diri dengan melompat. Akibat peristiwa tersebut, terjadi kemacetan panjang di jalur tol. Yang lebih sekitar 4 kiloan ya. Kita ada rekayasa dari arah Cikania, kita semua keluar Cikania di Jakarta. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang di tol diarahkan ke arteri. Betul. Beratnya beban truk membuat petugas Direktol Cipularang dan kepolisian sempat kesulitan memindahkan badan truk dan kontainer yang terlepas. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, bangkai kendaraan dan kontainernya pun berhasil dievakuasi, sehingga arus lalu lintas menuju Bandung kembali dibuka. Sementara itu, kini kasusnya dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Oke, selanjutnya pemirsa, kita beralih ke informasi terkait upaya penyelundupan puluhan karung pakaian bekas impor ilegal yang digagalkan personel Satrol Lantamal 13 Tarakan di perairan Muara Selor, Kalimantan Utara. Ya, dari operasi tersebut 3 pelaku dan sebuah longboat turut disita petugas.
Terjadi aksi kejar-kejaran di kawasan perairan Muara Selor, Kalimantan Utara antara personel Second Fleet Quick Response Satrol Lantamal 13 Tarakan dengan sebuah longboat bermuatan mencurigakan. Setelah beberapa jam melakukan pengejaran, petugas berhasil menghentikan longboat tersebut. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 64 balpres ilegal atau pakaian bekas impor tanpa disertai dokumen lengkap. Terkait hal tersebut, 3 pelaku berinisial RZ, M, serta R yang merupakan motoris dan juragan kapal ditangkap petugas. Sementara barang bukti berupa balpres ilegal dan longboat turut disita. Para pelaku diiming-imingi upah sebesar 1,2 juta rupiah per karung untuk mengangkut balpres dari Tawau, Malaysia menuju Taliasan, Kalimantan Timur. Sebuah kapal kayu jenis longboat warna lambung biru dan anjungan hijau membawa muatan penuh yang diawaki oleh 3 ABK. Ini selanjutnya dilaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan dan diidentifikasi bermuatan balpres sebanyak 64 karung. Diketahui pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada muatan mencurigakan yang melintasi perairan Kalimantan Utara. Akibat perbuatan mereka, kini para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Coda, iNews melaporkan. Ya, sementara itu misal setelah sepekan hilang, 2 anggota tim Basarnas Provinsi Sumatera Utara yang hanyut di aliran sungai Lau Biangkaro berhasil ditemukan. Dan saat ditemukan, keduanya dalam keadaan telah meninggal dunia. Di hari ke-7 pencarian, tim gabungan dari Basarnas dan TNI Polri akhirnya berhasil menemukan 2 personil Basarnas Medan yang hanyut di aliran sungai Lau Biangkaro. Saat ditemukan pada Rabu pukul 5 sore di lokasi Badugan milik PT WEP Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabulu, kedua korban sudah meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi kedua korban, Dodi Prananta 30 tahun dan Tuku Rahmat Syah 38 tahun dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan selanjutnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Diberitakan sebelumnya, 4 orang tim Basarnas Medan dilaporkan terbawa arus sungai saat melakukan pencarian seorang warga yang hanyut di Desa Limang, Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo. Sebelum hanyut, keempat tim Basarnas Medan tersebut menyusuri sungai. Namun setelah 1 jam berselang, kapal yang ditumpangi terbalik dan membuat keempatnya terbawa arus. Dari keempat tim yang mengalami kecelakaan, 2 diantaranya yaitu Jerry Novanda dan Robi Daniel berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 10 kg di perairan Batam, Kepulauan Riau. Ya, pelaku yang sempat melawan dengan menabrakkan perahu akhirnya menyerah usai ditenggelamkan. Pelaku berinisial ND yang sempat melarikan diri akhirnya menyerah usai perahu yang dikendarainya ditenggelamkan tim Fleet One Quick Response. Pelaku yang berniat menyelundupkan narkoba dari Malaysia menuju Indonesia ini sempat melawan petugas dengan menabrakkan perahunya. Tolong, Senton, tolong. Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan 2 tas berwarna hitam yang masing-masing berisikan sabu seberat 10 kg dan sepucuk senjata api. Kita mendapat informasi baik dari BNN, dari BIN, dari BAIS, dari Polri, dari Bea Cukai. Nah, kita melaksanakan penyergapan di situ. Akhirnya ya mulai kita mendapat informasi, kita menyiapkan tim F1GR kita. Ya, kemudian kita cegat di tempat dia akan lewat, kemudian dia melaksanakan tindakan istilahnya jar katlit, pengejaran, penangkapan, penyelidikan. Dihentikan, ya kemudian dia tadi bisa dilihat dia menabrakkan kapal. Sudah dikasih tembakan peringatan, menabrakkan kapalnya ke sea rider kita.
tapi terus bisa ketangkap dan ada barang buktinya, itu mulai dari narkoba dan lain-lain. Barang bukti dari penangkapan ini berikutnya dibawa menuju laboratorium Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Dari hasil uji narkotes, barang bukti yang diselundupkan pelaku positif mengandung metafetamin atau sabu. Hingga kini Lanal TBK masih melaksanakan pendalaman guna tindakan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 10 kg di perairan Batam, Kepulauan Riau. Ya, pelaku yang sempat melawan dengan menabrakkan perahu akhirnya menyerah usai ditenggelamkan. Pelaku berinisial ND yang sempat melarikan diri akhirnya menyerah usai perahu yang dikendarainya ditenggelamkan tim Fleet One Quick Response. Pelaku yang berniat menyelundupkan narkoba dari Malaysia menuju Indonesia ini sempat melawan petugas dengan menabrakkan perahunya. Tolong, Senton, tolong. Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan 2 tas berwarna hitam yang masing-masing berisikan sabu seberat 10 kg dan sepucuk senjata api. Kita mendapat informasi baik dari BNN, dari BIN, dari BAIS, dari Polri, dari Bea Cukai. Nah, kita melaksanakan penyergapan di sini. Akhirnya ya mulai kita mendapat informasi, kita menyiapkan tim F1GR kita. Ya, kemudian kita cegat di tempat dia akan lewat, kemudian dia melaksanakan tindakan istilahnya jarkatlit, pengejaran, penangkapan, penyelidikan. Dihentikan, ya kemudian dia tadi bisa dilihat dia menabrakkan kapal. Sudah dikasih tembakan peringatan, menabrakkan kapalnya ke sea rider kita, tapi terus bisa ketangkap dan ada barang buktinya, itu mulai dari narkoba dan lain-lain. Barang bukti dari penangkapan ini berikutnya dibawa menuju laboratorium Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Dari hasil uji narkotes, barang bukti yang diselundupkan pelaku positif mengandung metafetamin atau sabu. Hingga kini Lanal TBK masih melaksanakan pendalaman guna tindakan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, aparat Polsek Denpasar Selatan menangkap komplotan jambret yang menargetkan warga negara asing di Bali. Ya, polisi menembak kaki 2 pelaku karena melawan saat ditangkap. Udah kaget ya. Udah lewat ya. Oh, malah blur ya udah kamu. Aksi komplotan jambret yang targetkan warga negara asing di Denpasar Selatan, Bali terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat 2 tersangka beraksi menggunakan sepeda motor di Jalan Kesari Sanur, Denpasar Selatan. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku, namun gagal. Berbekal rekaman kamera CCTV, aparat Polsek Denpasar tak butuh waktu lama menangkap para tersangka yang berjumlah 3 orang. Di mana salah satunya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Saat menangkap 2 tersangka di sebuah hotel, polisi menembak kaki keduanya karena tidak kooperatif. Diketahui kedua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan kerap samarkan identitas dengan berganti-ganti sepeda motor hingga nomor polisi palsu. Ini setiap mereka melakukan jambret, melakukan tindak pidana 365 itu berganti-ganti plat, termasuk jaket yang mereka gunakan gonta-ganti, helm juga gonta-ganti. Jadi motor yang dapat kita amankan mereka gonta-ganti juga ada 3. Ya, jadi sasaran utamanya warga negara asing, intinya di tempat yang sepi. Mau asing, mau orang domestik, mereka lakukan. Polisi amankan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 6 helm, dan telepon seluler, serta barang berharga hasil kejahatan.
Para tersangka terancam di penjara 7 tahun sesuai pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. Kejaksaan Agung Surabaya ini menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang wanita atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Ya, keempat orang ini pemirsa ditangkap, selanjutnya mereka diterbangkan ke Jakarta. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya diamankan tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur, yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erintuah Damanik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa. Ketiga hakim langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan 3 orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan kalau melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur, dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasih Gregorius Ronald Tanur membuat gempar publik beberapa waktu lalu. Iya, Ronald Tanur ini pemirsa adalah anak dari anggota DPR RI nonaktif Edward Tanur yang divonis 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti hingga tewas. Namun nyatanya Ronald dibebaskan pada Juli 2024. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI nonaktif fraksi PKB Edward Tanur, ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Ronald Tanur terbukti dengan keji penganiayaan Dini, bahkan sempat melindas lengan korban dengan ban mobil miliknya di basement sebuah tempat hiburan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung mengamankan tersangka dan melakukan gelar perkara yang melibatkan ahli pidana dan dokter forensik dalam menganalisa adegan tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi serta gelar perkara, diduga ada unsur kesengajaan untuk menghabisi nyawa sang kekasih, yaitu pada saat sang kekasih lemas di samping mobil tersangka, justru tersangka tancap gas hingga tubuh korban terlindas. Pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan tes psikologi kejiwaan serta tes urin terhadap tersangka. Dan pada Juli 2024 lalu, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusan, majelis hakim membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Meski terdapat bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Hal tersebut membuat pihak keluarga korban Dini Sera Afrianti sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan tersangka lantaran telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung ini menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur. Ya, dari penggeledahan di 4 lokasi, petugas menemukan pecahan uang rupiah, dolar, yen, dan ringgit.
Bisa inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura serta rupiah, yen, dan ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, yaitu 1 lokasi di Semarang dan 1 lokasi lainnya di Jakarta. Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan M, dan berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap kasus Ronald Tanur, putra dari politisi Partai PKB Edward Tanur. Ya, pemirsa, usai ketiga hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur ini ditangkap, pihak keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku lega. Ya, namun pihak keluarga tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu, kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu. Ya, ketiga hakim memutus bebas Ronald Tanur ini segera dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya, kita bergabung dengan Hari Tambayong untuk informasi terkini terkait hal tersebut. Baik, selamat pagi Hari. Di mana posisi ketiga hakim yang terjaring OTT saat ini, Hari? Ya, terima kasih Toki dan Aulia. Saat ini saya berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, di mana 3 hakim yang memutuskan bebas Ronald Tanur, yaitu Heru Hanindyo, Mangapul, dan juga Irin Tua Damanik, saat ini masih dalam pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim Kejaksaan Agung di bidang khusus. Dan kemarin sudah diperiksa selama 7 jam, sekitar jam 5 sore, hingga sekitar jam 1 malam atau dini hari baru selesai. Kemudian saat ini 3 hakim tersebut masih berada di tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Begitu Aulia dan Togi. Kami harus potong dulu sebentar dan kita ke informasi selanjutnya misalnya terkait dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung. Dengan amar putusan sebagai berikut. Ya, jadi putusan kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT-B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, dapat dilakukan oleh jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke pengadilan pengaju. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, SEMA nomor 2 2010, setelah proses minutasi selesai di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Salinan resmi dan bundel A akan dikirim ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya.
dan tanggal minutasi, tanggal kirim akan diinput pada aplikasi SIAP, Sistem Informasi Administrasi Pengadilan. Kemudian salinan putusan diupload pada direktori putusan MA agar masyarakat bisa mengakses dan mengunduhnya. Terhadap peristiwa tersebut, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2004. Terhadap 3 orang hakim pengadilan di Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Ya, demikian pernyataan sikap Mahkamah Agung. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan bersama sikap dari Mahkamah Agung yang tadi sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Dr. Yanto, Yang Mulia Dr. Yanto. Sekarang saya persilakan 3 orang penanya di sesi awal untuk bertanya. Dari sebutkan nama dan asalnya ya, Jihad. Ya, bisa jadi pernyataan dari Mahkamah Agung terkait dengan kasus Ronald Tanur dan sudah ditahannya 3 hakim ya. Dan kita kembali lagi ke Hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Hari, mungkin bisa menjelaskan lagi terkait dengan ketiga hakim yang terjaring OTT saat ini. Ya, saat ini 3 hakim yaitu Heru Hanindyo, kemudian Mangapul, serta Irian Tuah Damanik masih berada di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana kemarin sudah melakukan pemeriksaan awal oleh Kejaksaan Agung di pidana khusus bahwa 3 ini memang didapati ada beberapa barang bukti yaitu uang miliaran rupiah dan juga bentuknya rupiah, kemudian dolar Singapura dan juga satu dari mata uang Malaysia. Dan saat ini masih menunggu informasi yang kami terima bahwa 3 hakim tersebut akan didepankan ke Jakarta atau di kantor Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan lanjutan. Dan saat ini suasana di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga masih ada informasi lagi tentang terkini di mana 3 hakim tersebut masih ditahan. Namun kemarin sudah dilakukan pemeriksaan awal dengan menempati gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Begitu Togi dan Aulia. Ya, baik Hari, apakah ada informasi terkait mungkin di mana posisi Ronald Tanur saat ini, atau mungkin apakah Ronald Tanur nantinya akan dimintai keterangan terkait dengan ditemukannya sejumlah uang di rumah dari beberapa hakim ini? Betul, saat ini masih ada informasi, namun ada anulir dari tentang hukuman Ronald sendiri bahwa akan dianulir menjadi 5 tahun. Dan ini masih juga kami tanyakan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan masih belum berikan jawaban. Namun ada informasi seperti itu, Aulia. Sementara untuk keluarga dari Ronald Tanur sendiri juga tampak belum terlihat dan juga belum ada informasi yang kami terima dari Kejaksaan untuk diperiksa. Begitu Aulia dan Togi. Baik. Terima kasih Hari Tambayong melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Bisa seluruh menteri dan wakil menteri akan mengikuti pembekalan lanjutan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ya, Kabinet Merah Putih dijadwalkan untuk berangkat ke Magelang pada hari ini sekitar jam 13.30 siang. Ya, Presiden Prabowo akan memberi pembekalan lanjutan kepada menteri dan wakil menteri selama 3 hari. Dalam kegiatan pembekalan atau retreat, Presiden akan menjelaskan program kerja selama 100 hari ke depan. Seluruh peserta retreat akan berangkat
ke Akmil Magelang hari ini dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis Ayus, Nata Arman yang saat ini sudah berada di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Ya, Nata, apa saja agenda Menteri dan Wakil Menteri hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Togi, Aulia dan juga pemirsa terkait dengan persiapan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan pada tanggal 25 besok sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Beginilah suasananya persiapan di depan gedung Akademi Militer Magelang. Terpantau tidak terlihat ada aktivitas apapun itu karena kami tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam karena berdasarkan informasi yang kami peroleh sudah dilakukan sterilisasi area sehingga kami tidak bisa mengakses ke dalam untuk mengeksplor lebih lanjut ada apa saja kegiatan sebelum persiapan pada penyambutan nanti yang rencananya akan diberangkatkan Presiden dan juga Kabinet pada pukul 1 dengan rentan waktu 1 sampai pukul 5 sore nanti. Kemudian sebanyak 109 Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran yang terdiri dari 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri setara dengan Kabinet Merah Putih yang akan melakukan pembekalan selama 3 hari. Kemudian ada pun visi misi dari tujuannya mempererat kerjasama antar kementerian serta untuk menyamakan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dalam agenda yang berlangsung selama 3 hari ini ada yang unik pemirsa karena untuk agenda kali ini dilaksanakan dengan menggunakan tenda. Dan juga pihak Akademi Militer sudah menyediakan sebanyak 120 tenda yang disediakan untuk nantinya para Menteri Kabinet ini tidur di tenda dan menggunakan pakaian loreng khusus dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi, kemudian juga mengenal satu sama lain dan juga untuk menyatukan visi misi Presiden Prabowo Subianto selama jabatannya. Kemudian untuk Menteri sendiri yang tiba nanti sekitar 48 menteri dan juga 59 menteri. Kemudian Akademi Militer sendiri ini dapat Anda saksikan di depan saya akan sudah mempersiapkan segala persiapan untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Kabinet. Namun kami belum mengetahui secara pasti bahwa agenda tibanya nanti akan menggunakan helikopter atau tidak. Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh, pihak Akmil sudah menyiapkan persiapan untuk penyambutan dengan menggunakan helikopter. Namun belum bisa dikonfirmasi juga apakah nanti dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Magelang ini menggunakan setelah tiba dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan perjalanan darat ataukah menggunakan jalur darat. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh sesuai dengan rundown terkait dengan pelaksanaan yang berjalan selama 3 hari ke depan ini pada tanggal 25 Oktober 2024 nanti pada pagi hari rencananya Presiden dan Wapres akan melakukan kegiatan kabinet dan juga ada tur di Akmil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Presiden dan Wapres melakukan pembekalan. Kemudian ada kegiatan wisata Borobudur juga. Kemudian ada parade senja di depan Geraha Utama Gedung Akmil. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan gala dinner. Sementara untuk pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 rencananya pada pagi hari akan ada pengarahan Presiden kepada para pati atau perwira tinggi dari TNI Polri atau bintang 2 ke atas seperti itu. Kemudian dilanjutkan penutupan rangkaian untuk persiapan menuju kembali ke Jakarta. Dan seperti kita ketahui bersama, Akademi Militer ini merupakan pintu gerbang pengabdian seorang perwira. Jadi tentunya Presiden Prabowo Subianto juga pernah melakukan pendidikan di Akademi Militer selama 4 tahun dan lulus pada tahun 1974. Kemudian karir semakin melesat dan juga menduduki posisi-posisi strategis di kemiliteran. Dan terakhir itu adalah Komandan Jenderal Kopassus. Kemudian saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan Akademi Militer sendiri ini memiliki semboyan Adita Karya Mahatma Virya Nagara Bakti yang tentunya memiliki arti bahwa sebagai seorang kesatria taruna atau perwira harus rajin dan giat menuntut ilmu untuk diamalkan, senantiasa tampil dengan gagah dan berani dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata Arman atas informasinya. Ini menjelang kedatangan Menteri dan Wakil Menteri nantinya untuk pembekalan. Baik, selamat bertugas kembali Nata.
Kita ke informasi selanjutnya bisa. Presiden Prabowo Subianto ini mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Yang menurut Prabowo, pemirsa, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan juga menguatkan rasa cinta tanah air anggota Kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Ya, pengarahan rencananya akan berlangsung 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari personil, 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan. Ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Bisa jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ini bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024.
Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo akan bertolak ke Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Ya, diketahui Lembah Tidar merupakan tempat para calon taruna Akademi Militer di tempat ini agar menjadi pribadi yang lebih tangguh, pemirsa. Para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan berkumpul untuk menjalani pembekalan pada 25 Oktober hingga 27 Oktober mendatang di Lembah Tidar Akademi Militer. Lembah Tidar terletak di area Gunung Tidar. Gunung setinggi 503 mdpl dengan luas 701.674 meter persegi yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bangunan Akademi Militer Lembah Tidar ini didirikan pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letjen TNI Urip Sumoharjo dan digunakan sebagai tempat pendidikan serta pelatihan bagi calon perwira TNI Angkatan Darat. Selain itu, tempat ini juga memfasilitasi pembentukan karakter dan pengabdian seumur hidup kepada negara. Lokasinya yang terpencil di kaki Gunung Tidar membuat para calon perwira fokus dalam penguatan fisik latihan perang dan strategi militer. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Ya, sementara itu puluhan siswa SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten terkena cacar air dan gondongan. Ya, pihak sekolah menghentikan seluruh aktivitas sementara dan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi penularan virus. SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat ada 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Lockdown atau penutupan sementara sekolah dilakukan guna mengantisipasi adanya penyebaran virus. Dari penelusuran pihak sekolah, wabah cacar air berasal dari seorang siswa yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar karena sedang ujian tengah semester, hingga akhirnya menyebar ke siswa lain. Pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan hingga akhir Oktober. Yang kami ketahui adalah pada saat tanggal 23 sampai 27 ada ulangan mid semester di sekolah, di mana ada satu siswa yang kebetulan kena cacar, dia ikut ulangan. Sehingga kita indikasikan dari situ terjadilah penyebaran dari siswa itu ke siswa yang lain. Karena kebetulan sebagian besar yang kena cacar air dan gondongan itu di kelas itu. Untuk kejadian di SMP 8, pihak sekolah sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan puskesmas tempat, yaitu di Kecamatan Keranggan dan Setu,
hasil dari rekomendasi Puskesmas tersebut bahwa pihak sekolah harus melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya melakukan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu hingga kini puluhan siswa yang terkena cacar dan gondongan masih berobat jalan di puskesmas dekat rumah mereka masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.